salah kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengawetan makanan. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah Pria Apriliana dengan NIM K7119212, ada Resti Kurnia Dewi dengan NIM K7119223, ada Rosita Febriani Fatika dengan NIM K7119235, ada Salsabila Rahmadani dengan NIM K7119239, ada Vitalia Januarti dengan NIM K7119269, ada Wigati Sekar Ayu dengan NIM K7119277, ada Yuniar Sofi Umi Kalsum dengan NIM K7119284, ada Yustri Apri Margarini dengan NIM K7119286, dan yang terakhir ada Zulfa Jihan Hanifah dengan NIM K7119290. Sebelumnya, di sini saya akan menjadi moderator pada penjelasan pada materi ini. Yang pertama ada pengertian pengawet makanan. Pengawet makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat fisik dan kimia makanan. Bahan pengawet merupakan bahan tambahan makanan yang dibutuhkan untuk mencegah aktivitas mikroorganisme agar kualitas makanan senantiasa terjaga sesuai dengan harapan konsumen. Pengawet makanan. Pengawet makanan. Zat pengawet makanan sebenarnya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu A. Zat pengawet alami yang diperoleh dari bahan makanan segar seperti bawang putih, gula, garam, dan asam. B. Zat pengawet sintetis yang merupakan hasil sintetis secara kimia. Bahan-bahan yang dapat mencegah perkembangbiakan mikroorganisme pembusuk. Yang pertama ada garam dapur. Garam menyebabkan sel-sel mikroorganisme mati karena dehidrasi, menghambat dan menghentikan reaksi autolisis yang dapat mematikan bakteri di dalam bahan pangan. Kemudian yang kedua ada gula pasir. Gula pasir adalah butiran menyerupai kristal hasil pemanasan dan pengeringan sari, tebu, atau bit. Kemudian yang ketiga ada cuka apel. Cuka adalah produk hasil fermentasi dari bakteri asetus. Selanjutnya ada bawang putih, di mana menghambat pertumbuhan khamir dan bakteri. Kemudian ada keluak. Keluak biasanya digunakan sebagai pengawet ikan segar. Selanjutnya ada daun gambir. Daun gambir Uncari-Romulus et Uncus memiliki kandungan zat katekin. Kemudian ada kayu manis, di mana kayu manis mampu mencegah pembusukan atau kondisi basi pada makanan. Dan yang terakhir ada pengeringan. Pengeringan adalah cara pengawetan bahan makanan paling praktis, aman, murah, dan sehat. Materi selanjutnya adalah zat pengawet buatan. Zat hasil sintesis secara kimia yang digunakan untuk menghambat atau menghentikan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan khamir, sehingga produk makanan dapat disimpan lebih lama. Zat pengawet buatan yang diperbolehkan ada 4. Yang pertama adalah asam askorbat. Digunakan untuk mencegah pertumbuhan kapang dan bakteri dengan jalan mencegah kerja enzim dehidrogenase terhadap asam lemak. Sering digunakan dalam pengawetan margarin, sari buah, keju, anggur, dan acar. Yang kedua adalah asam propionat. Dengan struktur yang terdiri 3 atom karbon tidak dapat dimetabolisme mikroba. Propionat yang digunakan adalah garam Na dan Ca-nya. Propionat efektif terhadap kapang dan beberapa khamir pada pH di atas 5. Propionat dapat menghambat pertumbuhan Bacillus mesentericus
yang menyebabkan kerusakan bahan makanan. Yang ketiga adalah asam benzoat, digunakan untuk mencegah pertumbuhan kamir dan bakteri. Efektif pH 2.4 sampai 2.0. Bahan garam benzoat terurai menjadi bentuk efektif, yaitu bentuk asam benzoat yang tak terdisosiasi. Asam benzoat juga disebut sebagai asam fenilformiat atau asam benzen karboksilat. Dan yang keempat adalah cuka. Larutan 4% asam asetat dalam air dan sering digunakan sebagai bahan pengawet dalam roti untuk mencegah pertumbuhan kapak. Aktivitas lebih besar pada pH rendah. Asam asetat mempunyai sifat antimikroba. Kemudian yang kelima, epoksida seperti etilen oksida dan propilen oksida. Epoksida seperti etilen oksida dan propilen oksida bersifat membunuh semua mikroba termasuk spora dan virus. Etilen dan propilen oksida digunakan sebagai fumigan bahan kering seperti rempah-rempah, tepung, dan lainnya. Kemudian yang keenam, sulfit. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na atau K-sulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit tak terdisosiasi. Sulfur dioksida juga dapat berfungsi sebagai antioksidan dan meningkatkan daya kembang terigu. Kemudian yang ketujuh, garam nitrit. Garam nitrit dan nitrat biasanya digunakan untuk curing daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba. Garam nitrat ini akan tereduksi oleh bakteri nitrat menghasilkan nitrit. Selanjutnya, zat pengawet yang dilarang atau zat pengawet yang berbahaya bagi tubuh. Yang pertama, boraks. Boraks adalah senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat dekahidrat atau Na2B4O710H2O. Senyawa ini berbentuk padat dan jika larut di dalam air maka akan menjadi natrium hidroksida dan asam borat atau H3BO3. Bahaya boraks identik dengan bahaya asam borat. Pemakaian berulang atau absorpsi berlebihan dapat mengakibatkan toksik atau keracunan. Yang kedua, formalin. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Formalin mengandung sekitar 37% formaldehid di dalam air. Biasanya ditambah metanol hingga 15% sebagai pengawet. Mengonsumsi pangan mengandung formalin dapat mengakibatkan iritasi dan rasa terbakar pada mulut dan esofagus, nyeri dada, pendarahan gastrointestinal, dan gagal ginjal. Materi selanjutnya adalah contoh produk pengawetan makanan secara alami. Nah, yang pertama ada penggaraman. Terdapat pada asinan, yang kedua pada penggaraman ikan, yang ketiga ada telur asin. Contoh produk pengawetan alami yang kedua adalah pemanis. Pengawetan jenis ini biasa dilakukan untuk makanan berupa manisan. Nah, di sini contohnya adalah manisan dari buah karika. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga dan keempat adalah pengeringan dan pengasapan. Nah, pengawetan ini biasanya dilakukan pada jenis makanan berupa ikan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah contoh produk pengawetan buatan atau sintesis. Contoh produk pengawet buatan atau sintetis yang pertama yaitu asam sorbat, contohnya keju,
Asam sorbat ini efektif dalam menghambat pertumbuhan jamur yang dapat merusak makanan dan menyebabkan penyakit. Namun, untuk beberapa orang, asam sorbat dapat memicu reaksi alergi. Reaksi alergi yang timbul biasanya tergolong ringan. Yang kedua yaitu natrium metasulfat. Natrium metasulfat merupakan pengawet sintesis dengan cara menghambat pertumbuhan jamur pada makanan. Contoh produknya yaitu roti. Yang ketiga, asam asetat. Asam asetat biasa kita kenal dengan asam cuka. Nah, asam asetat ini adalah senyawa kimia organik yang dapat membantu mengawetkan makanan. Selain itu, asam asetat ini juga dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma pada makanan. Contoh produknya yaitu acar. Yang terakhir, asam benzoat. Asam benzoat atau natrium benzoat bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang berpotensi berbahaya sehingga dapat mencegah pembusukan. Contoh produknya yaitu nata de coco. Selain nata de coco juga bisa seperti soda, jus lemon, kemasan, saus salad, kecap, dan bumbu lainnya. Namun, keamanan natrium benzoat masih kerap dipertanyakan. Berbagai penelitian telah mengaitkan bahan pengawet makanan ini dengan peningkatan risiko peradangan, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), dan obesitas. Masih dibutuhkan studi lebih lanjut dan lebih luas untuk pembuktian efek samping bahan pengawet makanan ini. Materi selanjutnya berupa penjelasan contoh pengawetan makanan dan proses pengawetannya. Oke, selanjutnya pengawetan makanan dengan metode pendinginan. Pengawetan makanan dengan metode pendinginan ini konsepnya yaitu memasukkan makanan ke tempat atau ruangan yang bersuhu sangat rendah. Bisa dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari es, atau bisa juga dimasukkan ke dalam wadah yang berisi es. Nah, untuk suhunya berkisar pada suhu 15 derajat Celcius. Atau jika menginginkan ketahanannya lebih lama, dapat diletakkan pada ruangan yang bersuhu 0 sampai minus 4 derajat Celcius. Oke, selanjutnya pengawetan makanan dengan metode pengalengan. Pengawetan makanan dengan metode pengalengan ini konsepnya yaitu memasukkan makanan ke dalam kaleng aluminium atau bahan logam lainnya, lalu diberi zat kimia sebagai pengawet seperti garam, asam, gula, dan lain-lain. Nah, bahan yang biasanya dikalengkan yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, susu, dan kopi. Teknik pengalengan ini termasuk perpaduan antara teknik kimiawi dan teknik fisika. Disebut perpaduan antara teknik kimia karena pada metode pengalengan ini diberikan zat pengawet, sedangkan teknik fisikanya karena dikalengi dalam ruangan hampa udara. Oke, selanjutnya pengawetan makanan dengan metode pengeringan. Nah, mikroorganisme itu menyukai tempat yang lembab atau basah mengandung air. Teknik pengeringan ini membuat kadar air pada makanan dengan serendah mungkin dengan cara dijemur, di oven, atau dipanaskan. Semakin banyak kadar air pada makanan, maka akan mempercepat pembusukan makanan. Kemudian pemanis. Pemanisan makanan yaitu dengan menaruh atau meletakkan makanan pada medium yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi sebesar 40% untuk menurunkan kadar mikroorganisme. Jika dicelup pada konsentrasi 70%, maka dapat mencegah kerusakan makanan. Contoh makanan yang dimaniskan seperti manisan buah, susu, chili, dan agar-agar. Oke, selanjutnya pengasinan. Teknik ini juga disebut sebagai teknik penggaraman. Garam dapur memiliki sifat
yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme perusak atau pembusuk makanan. Contohnya seperti ikan asin yang merupakan paduan antara pengasinan dengan pengeringan. Nah, selanjutnya pengawetan makanan dengan teknik pemanasan. Pada umumnya, semakin tinggi jumlah panas yang diberikan, semakin banyak mikroba yang mati. Pada proses pengalengan, pemanasan ditujukan untuk membunuh seluruh mikroba yang mungkin dapat menyebabkan pembusukan makanan dalam kaleng tersebut. Kemudian pada proses pasteurisasi, pemanasan ditujukan untuk memusnahkan sebagian besar mikroba pembusuk. Nah, proses pengawetan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pasteurisasi, pemanasan pada suhu 1000 derajat Celcius, dan pemanasan di atas suhu 1000 derajat Celcius. Oke, selanjutnya dampak pengawet makanan bagi kesehatan. Dampak yang pertama yaitu perubahan perilaku, kemudian gangguan pernapasan, apalagi bagi yang memiliki asma dapat memicu asma kambuh dan timbulnya infeksi. Kemudian melemahkan fungsi jantung dan merusak pembuluh darah, gangguan pencernaan seperti diare, gangguan ginjal, gangguan saraf, dan meningkatkan risiko kanker karena kemampuan bahan pengawet dapat berubah menjadi zat karsinogenik. Dampak formalin bagi kesehatan. Yang pertama bagi mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar. Yang kedua, sakit penekan. Ketiga, mual, muntah dan diare. Yang keempat, dapat terjadi pendarahan. Yang kelima, sakit perut hebat dan sakit kepala. Yang keenam ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Yang ketujuh ada kejang. Kedelapan, formalin akan menyebabkan tidak sadar hingga koma. Dan yang terakhir adalah menyebabkan kerusakan jantung, hati, otak, limpa, pankreas, sistem saraf pusat, dan ginjal. Selanjutnya, dampak boraks bagi kesehatan. Yang pertama, pemakaian berulang boraks berlebihan dapat mengakibatkan keracunan. Gejala dapat berupa mual, muntah, diare, suhu tubuh menurun, lemah, sakit kepala, rash hematones, shock. Selanjutnya, merusak ginjal, gangguan metabolisme pencernaan, kejang, pingsan, dan kematian. Itu tadi materi dari kelompok 2 mengenai pengawetan makanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.